Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab Sittu Duror min usuli ahli al-athar. Kata beliau, al-aslu as-salis, pokok yang ketiga, ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahmis salafis salih, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ini penting ya pembahasan ini. Kenapa? Karena semua umat Islam, semua firqah dalam Islam mengaku merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya yakin ya, tidak mungkin ada seorang muslim pun yang mengatakan saya tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Semua muslim sepakat wajib berdasarkan Quran dan Sunnah. Cuman masalahnya, kenapa Qurannya satu, hadisnya satu, kiblatnya satu, tapi kok bisa berpecah belah? Ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas. Kata Umar, kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahid wa nabiyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Bagaimana umat Islam ini berpecah belah sementara kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya pun sama, tapi kok bisa pecah belah? Apa kata Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, innal Qur'ana nazala alaina faqara'nahu wa fahimna. Wahai Amirul Mukminin, Al-Quran itu turun kepada kita para sahabat, dan kita pun sudah membacanya dan memahaminya dengan benar langsung dari Rasulullah SAW. Wasayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, dan kelak nanti setiap orang akan punya pendapat sendiri-sendiri dalam memahami Al-Quran. Wa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang, setiap kaum itu, kata Ibnu Abbas, ya, punya pendapat sendiri-sendiri dalam memahami Al-Quran dan hadis, pasti mereka pecah, pasti mereka berselisih. Ya, wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah berpecah belah, pasti mereka akan berperang. Subhanallah, ini pemahaman Ibnu Abbas yang sangat dalam, menjadi menjelaskan kepada kita sebab utama kenapa kaum muslimin berpecah belah. Ya, walaupun Al-Qurannya sama, hadisnya sama, tapi masalahnya ini Pak, pemahamannya berbeda-beda. Maka itu penting kita untuk menjadikan parameter siapa pemahaman yang harus kita pegang dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya,
Tentu ya akhi, pemahaman salaf yang paling baik. Kenapa? Karena pertama, Al-Quran sudah memuji para sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Hadis, banyak sekali pujian hadis terhadap para sahabat. Di antaranya hadis mutawatir. Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Persaksian dari para sahabat pun banyak, Pak. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat, fa innal hayy lam tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqwamuhum hadiyan wa aqalluhum takallufa." Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, hendaklah ia ambil dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Mereka itu yang sudah meninggal itu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling lurus petunjuknya, paling ringan bebannya. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan. Iya. Dan banyak lagi perkataan-perkataan sahabat yang lainnya. Para ulama pun juga, Pak. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah terkenal. Iya. Beliau diantaranya dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau berkata apa? Wahum fawqana fi kulli ilmin, ya, wastimbatin wajtihadin wa wara'in. Ya. Mereka di atas kita, kata Imam Syafi'i, pada setiap ilmu, istimbat, ijtihad, wara'. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula indana min ara'ina li anfusina au kama qala, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Imam Ahmad dalam kitab Aslus Sunnah mengatakan apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pokok-pokok sunnah. Lihat, sampai beliau menganggap ini termasuk pokok sunnah, pokok akidah. Termasuk pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah, beliau mengatakan apa? Kata Imam Abu Al-Barbahari, ya i'lamu annal islam huwa sunnah was sunnatu hiyal islam wa minas sunnati luzumul jamaah wal asas alladhi tubna alihil jamaah hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah
Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Ketahuilah Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Dan pondasi yang dibangun al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Merekalah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka pasti sesat dan berbuat bid'ah. Masya Allah. Iya. Karena itu ya akhir Islam, akibat banyak kaum muslimin di belakangan hari Pak berpaling dari pemahaman para sahabat, terjadi perselisihan. Khawarij, tidak ada satupun Khawarij Pak yang merujuk pemahaman sahabat. Bahkan Khawarij mengkafirkan para sahabat. Demikian pula Syiah. Apakah ada sahabat yang pemahamannya sama dengan Syiah? Tidak ada. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat, kecuali beberapa saja. Demikian pula Murji'ah, demikian pula Qadariyah, Mu'tazilah, semua menyimpang dari pemahaman para sahabat. Maka di sini Pak menunjukkan betapa urgennya kita Pak untuk menggali pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah ya, pemahaman sahabat sudah dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka kok Pak. Kitab tentang akidah para sahabat itu ratusan Pak. Iya. Dari yang kecil sampai besar. Yang kecil aja contohnya kitab Aslus Sunnah yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal. Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Al-Muzani itu muridnya langsung Imam Syafi'i Pak. Sampai Imam Syafi'i menggelari Imam Al-Muzani itu apa? Hadza nasiru madhabi. Ini pembela madhabku ini. Imam Al-Muzani. Beliau menulis buku tentang akidah, judulnya Syarhus Sunnah. Dan itu yang beliau ambil dari Imam Syafi'i. Baca buku itu, penting sekali. Di situ disebutkan bagaimana keyakinan ya ahlus sunnah. Demikian pula yang besar contohnya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ditulis oleh Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Ajuri juga punya kitab Asy'ariyah. Demikian pula Ibnu Battah. Ya. Dan banyak lagi, ratusan Pak. Tinggal kita gali aja, cuma butuh bahasa Arab aja Pak masalahnya. Ya, problematika kita ini nggak paham bahasa Arab itu aja. Ya, maka dari itulah antum yang belajar bahasa Arab, masya Allah. Ya, kita berusaha karena kitab-kitab para ulama masih kebanyakan bahasa Arab. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca ya kitabnya. Kata beliau, innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimuna qadiman wa haditsan. Syekh Abdul Malik Ramadhani berkata, sesungguhnya yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin semenjak dahulu sampai sekarang, wa anna tariqal ladzi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitabi was sunnah. Bahwa jalan yang diridhai oleh Rabb kita adalah jalan Al-Quran dan Sunnah. Ini kesepakatan seluruh kaum muslimin. Fa ilaihi yarudun wa minhu yasdurun. Fa ilaihi yaridun wa minhu yasdurun. Kepadanya mereka bercokol dan darinya mereka ya muncul. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima, walaupun terjadi perselisihan dalam tata cara berdalil, dalam tata cara memahami dalil. Dzalik, kata beliau, li anna Allah dhaminal istiqamata limuttabi'il kitab. Karena Allah sudah menjamin, Pak, menjamin orang yang istiqomah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 30,
ayat 30. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ini tentang para jin yang beriman. Jadi para jin tuh Pak, ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW mereka beriman Pak. Lalu pulang ke kaumnya berdakwah para jin. Apa kata para jin? Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan kitab suci yang diturunkan setelah Musa dan membenarkan apa kitab suci yang ada di sebelumnya yang memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini persaksian para jin yang beriman bahwa kitab suci ini memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan memang Al-Quran semuanya kebenaran Pak. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada dalam Al-Quran kebatilan dari awal sampai akhir. Tidak ada. Semua hak. Kenapa? Ia turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kama dhaminaha limuttabi'ir rasul. Sebagaimana Al-Quran pun menjamin Pak buat orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di sini Allah tegas dengan taukid inna dan lam, ya, untuk menegaskan bahwa engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi semua orang yang mengikuti Rasulullah SAW dia akan tertunjuki Pak ke jalan yang lurus. Lakin tapi kata beliau, alladzi ja'ala al-firqa al-islamiyah tanharifu 'anis sirat wa ikfaluha ruknan salisan ja'at tanwihu bihi fil wahyaini jami'an. Akan tetapi kata beliau, yang menjadikan kaum muslimin berpecah belah Pak, berfirqah akibat mereka menyimpang dan akibat mereka melalaikan rukun yang ketiga setelah Quran, hadis. Apa itu? Ala wa huwa fahmus salafis salih, yaitu pemahaman salafus salih. Di mana sudah kita sebutkan tadi Pak, Al-Quran dan Sunnah sudah mengisyaratkan supaya kita merujuk pemahaman siapa? Para sahabat salafus salih. Wa qad ishtamalat suratul Fatihah al-hadhil arkani salasah fi akmali bayan. Surat Al-Fatihah menyebutkan tentang tiga ini, Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Contoh, di sini dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Istamala ala ruknail kitab wa sunnah. Jalan yang lurus itu masuk padanya Al-Quran dan hadis. Kemudian Allah mengatakan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa nih orang-orang yang diberikan nikmat Pak? Istamala ala fahmi salaf li hadzal sirat. Ya, jalan orang-orang yang diberikan nikmat adalah yaitu pemahaman salafus salih. Kok dari mana? Orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah salafus salih. Karena dalam surat An-Nisa Allah menafsirkan ayat ini Pak. Allah mengatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka itu orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat atas mereka.
Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan para sahabat semua punya kriteria itu. Siddiqin, syuhada, dan salihin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ma'annahu la yashukku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi was sunnah faqad ihtada ila siratal mustaqim. Padahal kata beliau, tidak ada seorang pun yang ragu bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sungguh ia telah dapat hidayah kepada jalan yang lurus. Ila annahu lamma kana fahmun nasi lil kitabi was sunnah minhu sahih wa minhu saqim. Namun kata beliau, pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan hadis itu ada yang benar, ada yang ngaco. Ya, iqtadul amru ruknan salisan, maka ini mengharuskan ada rukun yang ketiga, liraf'il khilaf, untuk mengangkat perselisihan. Ala wa huwa taqidu fahmil akhlaf bi fahmil aslaf, yaitu hendaknya kita orang belakangan, Pak, ya, mengikatkan diri dengan pemahaman ya salaf, orang-orang yang terdahulu. Salaf itu siapa sih, Pak? Kalau antum dengar salaf, ya, yang harus antum pahami adalah siapa? 3 generasi yang utama: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Iya. Itu maksud salaf. Iya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal sirran badi'an fi dzikri sababi wal jaza' li tawaif as-salasah bi awjazi lafdhin wa akhsarihi. Perhatikan rahasia yang sangat indah ini. Ketika Allah menyebutkan sebab dan balasannya untuk 3 golongan dengan lafaz yang paling ringkas, ya. Kata beliau, fa innal in'ama alaihim yatadamman in'amahu bil hidayah. Karena firman Allah, an'amta alaihim, itu pemberian nikmat kepada mereka. Itu mengandung apa? Pemberian nikmat hidayah. Allati hiyal ilmun nafi wal amal salih. Nikmat hidayah itu berupa apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Sementara Pak, para sahabat, mereka yang paling dalam ilmunya tidak, Pak? Nah, mereka yang paling dalam ilmunya. Para sahabat, mereka yang paling sempurna dalam mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya, bagaimana tidak? Mereka semua murid-muridnya langsung dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik guru pasti akan menghasilkan sebaik-baik murid, Pak. Iya. Waqala Ibnu Qayyim berkata lagi dalam kitab Madarijus Salikin, ya, fa kullu man kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lahu kana aula bisiratil mustaqim. Maka setiap orang yang paling mengenal kebenaran dan paling mengikutinya, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wala raib anna ashaba Rasulullah SAW wa radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi sifah minar rawafid. Dan tidak ragu lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW, mereka yang paling berhak mendapatkan sifat ini, Pak, dibandingkan orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat itu. Walihada fassara salaf as-siratal mustaqim wa ahlah bi Abi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulullah SAW. Oleh karena itu salafus soleh terdahulu menafsirkan makna as-siratal mustaqim artinya Abu Bakar, Umar, dan para
sahabat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi ucapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berarti ini mencakup 3 tadi Pak, Quran, sunnah, dan pemahaman sahabat. Ya. Wa fi hadza tansisun minhu rahimahullah ala anna afdala man an'ama Allah alaihim bil ilmi wal amal hum ashabu Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pernyataan langsung dari Ibnu Qayyim bahwa orang yang paling utama diberikan nikmat oleh Allah dengan ilmu dan amal adalah para sahabat. Li'annahum syahidut tanzil, karena mereka langsung menyaksikan Al-Quran turun. Ya, pepatah Arab mengatakan laisal khobar kal mu'ayyanah. Laisal khobar kal mu'ayyanah, artinya apa? Tidak sama antara berita dengan orang yang melihat dengan mata kepala. Para sahabat melihat dengan mata kepala. Kalau kita cuma mendengar khobar, tentu orang yang melihat Pak lebih paham daripada yang sebatas mendengar berita. Para sahabat langsung melihat Al-Quran turun, kapan turun, kejadiannya turun, bagaimana. Para sahabat langsung duduk di majelis ta'limnya Rasulullah SAW dan menyaksikan langsung ibadahnya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Wa syahadu min hadi Rasulil Karim ma fahimu bihi ta'wilas salim. Mereka langsung menyaksikan bagaimana petunjuk Rasul SAW, pemahaman Rasul, ya, sehingga menyebabkan mereka punya pemahaman yang selamat, Pak. Selamat pemahaman para sahabat itu. Kenapa? Karena mereka langsung mengambil ilmu dari apa? Sumbernya yang masih bening, masih bersih, ya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, man kana minkum mustannan, yang sudah kita sebutkan tadi ya. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la tu'man alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhil ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Pak, siapa yang ingin mengambil sunnah, hendaklah, artinya mengambil suri tauladan, hendaklah ambil dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari apa? Fitnah. Antum kalau ngefans sama seorang ustadz yang masih hidup, ingat loh, ustadz yang masih hidup itu belum aman dari apa? Fitnah, Mas. Antum kalau pengen ngefans yang sudah meninggal, yang udah jelas matinya di atas jalan yang lurus, iya. Kemudian beliau menjelaskan siapa yang paling utama orang-orang yang sudah meninggal itu. Kata beliau, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah ya seorang yang umat yang paling utama. Mereka yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih langsung untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikuti jejak kaki mereka,
Pegang sesuai kemampuan kalian dari akhlak dan agama mereka. Karena sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Subhanallah. Ini persaksian dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, Pak. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun yang dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah 100 itu. Wa qala aidan, Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sebagian disebutkan dikeluarkan Imam Ahmad, ya. Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna ala dinihi fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi. Dengarkan ya, perkataan maksudnya bagus banget. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, maka Allah mendapatkan hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memilih beliau dan mengutusnya sebagai Rasul. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba, maka Allah mendapatkan hati para sahabat, hati yang paling baik. Maka Allah pun menjadikan mereka apa? Para pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berperang di atas agamanya. Maka yang dipandang oleh kaum muslimin ya sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik di sisi Allah. Yang dimaksud dengan kaum muslimin dalam perkataan Ibnu Mas'ud ini siapa, Pak? Para sahabat, karena beliau sedang memuji para sahabat. Dan yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah itu buruk. Cuma masalahnya, Pak, orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berdalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini, Pak. Ya, jadi kata Ibnu Mas'ud apa? Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah apa? Baik. Berarti kalau ada seorang kaum muslim yang menganggap ini baik, ya udah jadi baik. Padahal Ibnu Mas'ud sedang berbicara tentang siapa? Para sahabat. Maka alif lam dalam al-muslimun di sini lil ahdi dzikri, bukan alif lam ya apa namanya untuk kaum muslimin sembarangan, enggak. Atau alif lam dalam al-muslimun di sini lil istighraq yang mempunyai makna seluruhnya, yaitu ijma. Artinya kalau kaum muslimin ijma seluruhnya, ya, para ulama dan ahli ijtihadnya bahwa itu baik, maka di sisi Allah apa? Baik. Karena ijma itu tidak mungkin salah. Iya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah, Pak, perkataan Ibnu Mas'ud ini untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Beliau berkata, "Idzan fal muslimun al-maqsuduna li Ibnu Mas'udin humus sahabah." Kalau begitu, al-muslimun yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud dalam ucapan beliau ini adalah para sahabat. Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i, Pak, membagi ya, pendapat sahabat menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kata beliau, para sahabat telah berijma, sepakat. Maka ini hujah tanpa ragu lagi. Keadaan yang kedua, seseorang sahabat berpendapat, namun tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Satu orang sahabat berpendapat, tapi tidak ada satupun sahabat yang apa?
menyelisihinya. Maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Maka beliau mengatakan ini hujjah. Ini apa? Hujjah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah ijma' sukuti. Ijma' diam-diam. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat ini tidak tersebar di kalangan sahabat yang lain. Maka menurut Imam Syafi'i ini pun juga hujjah. Iya. Sebagian ulama lagi memberikan perincian. Kalau pendapat sahabat seperti ini bertabrakan dengan dalil, maka tidak bisa diambil. Iya. Keadaan yang ketiga kata Imam Syafi'i apa? Kalau para sahabat berselisih, maka kita hanya merojihkan salah satunya dan tidak boleh keluar dari pendapat mereka. Artinya kalau sahabat berbeda pendapat jadi dua pendapat, nggak boleh kita bikin pendapat yang ketiga, nggak boleh. Karena seakan-akan para sahabat bersepakat, Pak, maknanya antara ini atau ini. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya akal Islam. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan dengan cara mengikuti jejak kaki mereka. Masya Allah, akhul Islam, saudaraku seiman. Wa man hudhiya bi ridallah min ba'dihim faliktidaihi bihadihim. Ya. Siapa yang mendapatkan ridho Allah setelah mereka, maka itu akibat dia mengikuti petunjuk mereka. Karena Allah tegas mengatakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Perhatikan ayat ini, Pak. Wasabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah mengatakan apa, Pak? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti siapa? Mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar. Lihat, Allah pertama menyebutkan muhajirin ansar dulu. Lalu Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semua dapat apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini apa, Pak? Mafhum mukhalafah itu artinya pemahaman kebalikan. Pemahaman kebalikan ayat ini, orang yang tidak mengikuti mereka, Allah tidak ridho kepada mereka. Iya. Berarti ini nas langsung, Pak. Kalau kita ingin dapat ridho Allah, ikuti siapa? Kaum muhajirin dan ansar dalam cara beragama mereka, Pak. Bukankah ini, Pak, sebuah pujian yang sangat agung dari Allah langsung kepada para sahabat muhajirin dan ansar? Kalau Allah ridho kepada mereka, masa kita nggak ridho? Aneh kan kalau ada orang yang berkata begini, kita tidak perlu kok ngikutin para sahabat. Ya.
Ada lagi yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, jangan naik pesawat. Karena di zaman sahabat kan ada pesawat, udah ente naik onta aja sono. Kalau kita ngikutin sahabat, jangan pakai mobil. Kita katakan, mas, ente nggak paham maksud ngikutin pemahaman sahabat. Maksud ngikutin pemahaman sahabat itu kita bukan kembali ke zaman kuno, mas. Saya yakin kalau di zaman sahabat ada pesawat, pasti mereka akan naik pesawat. Karena di antara pokok keyakinan mereka, masalah dunia pada asalnya apa? Boleh. Bukti contoh, yang pertama kali bikin pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak membuat pos kilat. Di setiap 3 mil ada pos diisi kuda yang dikuruskan supaya larinya kencang. Maka kuda ini lari kencang sampai pos berikutnya, ganti lagi kuda yang baru, terus lari lagi sampai pos berikutnya, yang tadinya sebulan cuma 3 hari. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, Pak. Padahal ini tidak ada di zaman Rasulullah. Karena apa? Pemahaman mereka bahwa masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, gak masalah. Cumanya itu Pak, masalahnya ya, orang kalau sudah tertutup ya matanya Pak, nganggep kalau ngikutin sahabat itu artinya harus kembali ke zaman sahabat. Jangan pakai pesawat, jangan pakai, bukan itu yang kita ikutinya. Yang kita ikuti pemahamannya, cara beragamanya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, waqad jaa tahdidu zamanis salaf alladzina la tajuzu mukhalafatuhum bi ihdathi fahmin lam yafhamu fi hadis Ibnu Mas'udin. Dan telah ada dalil yang memberikan batasan zaman salaf, yang kita tidak boleh menyelisih mereka dengan cara mengada-ngada pemahaman yang tidak pernah mereka pahami. Itu hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia siapa? Generasiku. Generasi Rasulullah siapa Pak? Para sahabat. Kemudian setelahnya siapa Pak? Tabi'in. Kemudian setelahnya siapa Pak? Tabi'ut tabi'in. Sumayaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian akan datang suatu kaum setelah itu, persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Muttafaqun alaihi. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini adalah hadis mutawatir, Pak. Diriwayatkan oleh sekitar 20 sahabat. Baik, lihat, Nabi mengatakan sebaik-baik manusia. Adapun lafaz khairul qurun dengan lafaz sebaik-baik generasi, kata Syekh Albani, ini lafaz yang palsu. Lafaz yang sahih khairun nasi, sebaik-baik manusia. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.